Aku orang kaya. Bab 1. Charles Lee tidak pernah mengira, pacar yang sudah dipacarinya selama 3 tahun bisa tega mengkhianatinya. Melihat foto mesranya bersama orang lain, hidung Charles Lee rasanya sulit bernafas. Teman asramanya semua mengatainya pengecut, sampah, tapi dia tidak peduli sedikit pun. Karena di dalam hatinya yakin kalau Sofia Ning tidak akan berbuat seperti itu. Hingga Felix Wang memberikannya kunci hotel, dan memberitahunya, Sofia sedang bercinta dengan seorang kaya raya di dalam sana. Cepatlah lihat. Plak, vas bunga jatuh ke tanah, dan memecah belah. Saat Charles Lee mendorong pintu masuk, orang yang ada di dalam kamar terlihat begitu terkejut, dan selanjutnya, seorang laki-laki yang tubuhnya berlapisi baju mandi turun dari ranjang, menatap ganas Charles Lee dan Felix Wang. Melalui sela bahu laki-laki itu, Charles Lee bisa melihat tubuh Sofia Ning, seluruh wajahnya saat itu memerah. Dan saat ini, karena ada orang yang mendobrak masuk ke dalam kamarnya, dia dengan naluriah menarik selimut dan membungkus tubuhnya, kedua matanya menatap Charles Lee dengan penuh kebencian. Melihat Sofia Ning yang menatapnya seperti itu, hati Charles Lee sedikit kecut. Tapi kemarahan langsung membuatnya sadar. Dia menggertakkan giginya berkata, Sofia, dasar wanita jalang, berani-beraninya di belakangku bermain dengan laki-laki lain. Sofia Ning masih belum membalas. Laki-laki yang di dekatnya dengan langkah besar jalan menuju Charles Lee, tanpa aba-aba memukulnya, dan pukulannya ini membuat Charles Lee pusing 7 keliling, dan membuat tubuhnya limbung jatuh ke tanah. Felix Wang yang melihat ini semua meludah, menghampiri laki-laki itu ingin membalas, tapi laki-laki itu sering berlatih. Dia dengan mudah menjatuhkan Felix Wang ke tanah, dan menghantamnya hingga babak belur. Dan di saat ini, Charles Lee mulai berdiri, lalu mengambil botol bir yang tidak jauh darinya. Dia membuang botol bir itu ke arah laki-laki itu, tapi respon laki-laki begitu cepat, dan berhasil mengelak dari lemparan botolnya. Tiba-tiba, satu baku tinju menghantam wajah Charles Lee, dan satu tendangannya menendang jauh Charles Lee. Charles Lee mengadu kesakitan, berlutut di tanah. Tuan Jiang, Charles si patung pasir ini pasti gila, cepat buang dia keluar. Sofia Ning melototkan matanya melihat Charles Lee, dari bola matanya tidak ada perasaan simpati sedikit pun. Charles Lee menggertakkan giginya menahan sakit berkata, aku tidak gila, yang gila itu kamu. Bercinta dengan orang lain di belakangku, kita sudah 3 tahun bersama, bahkan tidak pernah berciuman bibir, karena kamu bilang wanita harus menjaga tubuhnya dengan baik, sebelum menikah, tidak akan menyerahkan tubuh pada laki-laki, aku telah menghargaimu, tapi tidak kusangka, semua itu hanyalah kebohongan. Laki-laki bertato yang memukulnya, mendengar itu tertawa, kamu idiot ya, masih ngomong menghargainya, memangnya kamu pantas, kamu tidak berkaca ya, semua yang ada di badan kamu, termasuk sepatu Adidas kumuh itu, semua memang ada seharga 200.000. Rasa sakit di tubuhnya, tidak sesakit melihat pacar dengan laki-laki lain sedang bercinta. Charles Lee tahu kalau dia miskin, kuliah semester 1 karena tidak membayar uang kuliah, dipanggil konselor dan diusir keluar, dan satpam di depan pintu melihatnya tidak keluar, juga turun tangan memukulnya, dan karena hal itu, dia menjadi bahan tertawaan di universitasnya. Mungkin tidak ada yang tahu siapa itu Charles Lee, tapi ketika ditanya tentang orang yang berhutang uang kuliah dan dipukul oleh satpam, semua orang pasti tahu dan sudah mendengar cerita ini. Tapi, Sofia Ning pernah bilang dengannya, dia tidak peduli dengan kekayaan yang dimiliki oleh laki-laki. Asalkan laki-laki itu baik dan setia, maka baginya semuanya sudah cukup. Charles Lee sudah berpikir lama, tapi masih tidak bisa mengerti. Dirinya dilihat dari mana bisa tidak sebanding dengan laki-laki seram di depannya ini. Laki-laki ini dia lebih terlihat seperti ketua gangster. Hanya karena uang. Sampah, aku bersamamu. Bahkan kolor merek Gucci saja kamu tidak pernah memberikan padaku. Masih bisa ngomong aku pacarmu. Jangan kepedeanlah. Di mataku, kamu hanya lebih dari Teddy sedikit. Suara Sofia Ning terdengar jelas sedang mencela Charles Lee, dan Teddy adalah seekor anjing miliknya. Mulai hari ini, kita sudah tidak ada hubungan. Kamu jalani jalanmu, dan aku menjalani jalanku. Charles dengar baik-baik, suamiku sekarang, dan seterusnya adalah Tuan Jiang. Nathan Jiang memicingkan mata, duduk kembali sisi Sofia Ning, tangan besarnya mencubit belakang tubuh Sofia Ning, tidak tahu apa karena cubitan itu bermaksud lain, lalu mendengar suara Sofia Ning yang rendah berkata nanti lagi mainnya. Nathan Jiang menegapkan tubuhnya, dengan dingin berkata, masih tidak menyingkir. Mata Charles Lee memerah, seluruh badannya gemetar, dengan suara serak berkata, Sofia, ingat apa yang sudah kamu katakan. Dulu kamu pernah membantuku membayar uang kuliah sebesar 600.000, aku akan dengan cepat mengembalikannya, dan kita selanjutnya jalani hidup masing-masing. Charles Lee berdiri, merasakan seluruh tubuhnya sudah mati rasa, dan dalam otaknya kosong melompong. Dia dalam hati berkata, sial, bukannya berhasil menangkap kebenaran, malah habis dipukuli dan dipermalukan seperti ini. Kalau boleh bertanya, di dunia ini ada tidak orang yang lebih mengenaskan darinya? Tunggu. Seluruh tubuh Charles Lee bergetar, mengira kalau Sofia Ning merubah pikirannya. Sejujurnya, asalkan dia mau mengenakan baju, dan membuang laki-laki itu, dirinya mungkin bisa memaafkan dirinya. Senyum di wajahnya belum sempat mengembang, tapi sudah mengeras. Bab 2. Ini kalung yang kamu berikan, setengah perak aku kembalikan padamu, oh ya ada jam tangan juga, barang tidak berguna ini. Langsung buang ke tong sampah saja.
Charles Lee berdiri mematung, membiarkan Sofyaning membuang barang ke arahnya. Lemparan barangnya tidak terasa sakit, tapi membuat seluruh badannya terasa jatuh ke gua es. Cepat menyingkir dari sini. Nathan Jiang berang. Melihat Charles Lee yang hanya diam membisu, dia datang menghampiri dan menendangnya dengan satu kaki, hingga membuat Charles Lee kembali berlutut. Nathan Jiang menghembus napas, anak ingusan. Jangan kira masalah ini selesai, pergi keluar dan cari tahu namaku. Dan aku sudah mengingatmu. Setelah kembali ke sekolah, aku pasti akan membuatmu sengsara secara perlahan. Mata Charles Lee terlihat sudah berkaca, tapi dia berusaha keras menahannya. Felix Wang saat ini sudah berdiri. Wajahnya sudah lebam, tidak bisa melakukan perlawanan lagi. Dia menarik lengan Charles Lee, dengan suara rendah berkata, sudahlah, ayo pergi. Charles Lee yang ditarik Felix Wang keluar dari hotel, seperti masih belum bisa kembali pada kenyataan. Seluruh tubuhnya seperti kehilangan roh, seperti ayam kaku kehilangan nyawa. Charles, maafkan aku tidak tahu kalau laki-laki yang ada di dalam adalah Tuan Jiang. Kalau saja aku tahu, aku pasti tidak akan membawamu pergi ke sana cari mati sendiri. Tuan Jiang. Dia adalah anak orang kaya terkenal di Universitas Jingcheng. Keluarganya sangat terkenal. Dia biasa selalu membawa mobil Audi A6 ayahnya pergi kuliah, pulang kuliah. Dia selalu membawa wanita cantik di kelasnya pergi bermain. Dan di sisinya ada beberapa teman baik laki-lakinya yang menjadi pengawalnya. Jadi beberapa orang biasa tidak berani mengganggunya. Dan Tuan Jiang sendiri memiliki keahlian tinju. Tidak heran, tinjuan tangannya tadi begitu mematikan. Oh ya, Charles Lee menepuk pahanya, terpikir sesuatu. Sofia pasti dipaksa, Tuan Jiang orang seperti apa, terkenal dengan keplayboyannya. Aku dengar beberapa hari yang lalu ada wanita yang deminya aborsi. Tidak bisa, aku harus pergi memberitahu Sofia. Charles Lee baru mau pergi, tapi kembali ditarik dan ditahan oleh Felix Wang. Otak kamu kemasukan air konslet ya. Yang dilakukan Sofia itu semua atas kemauannya sendiri. Apanya yang dipaksa, apanya yang mau menyelamatkannya. Jangan hancurkan harga dirimu sendirilah. Wanita seperti itu, tidak pantas. Charles Lee menatap Felix Wang. Kamu ngerti apa? Sofia bukan wanita yang hanya melihat uang bisa lupa segalanya. Dia pernah bilang padaku, dia tidak suka anak orang kaya, tidak suka laki-laki yang songong. Astaga, kamu coba lihat momen WeChat-nya Sofia lah. Charles Lee termangu beberapa detik, membuka HP, lalu melihat profil Sofia Ning. Dia baru menekan momen WeChat-nya, tapi hanya melihat layar putih kosong. Felix Wang tertawa, mengambil HP-nya. Dengan santai membuka momen WeChat Sofia Ning. Felix Wang dalam hati terkejut, melihat kenyataan yang tersaji di depan matanya. Felix Wang menyodorkan HP-nya, dengan senyum pahit berkata, ini lihatlah pelan-pelan. Charles Lee melihat setiap momen yang diupdate oleh Sofia Ning. Dia awalnya masih berharap pada Sofia Ning, tapi harapannya tiba-tiba jatuh setelah melihat semua ini. Setelah melihat foto Sofia Ning dengan Tuan Jiang, termasuk video mereka yang sedang mengumbar kemesraan, semua ini membuat Charles Lee kembali mengenal Sofia Ning yang baru, berbeda dari sebelumnya. Aduh, parfum dari suamiku, sebotol harganya 3.600.000, rasanya tidak rela menghabiskannya. Baru ganti MacBook yang baru, 22 juta, pamer dulu. Dan orang yang menyukai momennya adalah orang-orang yang dikenal oleh Charles Lee. Mereka memuji dan berkata kalau Sofia Ning telah menemukan laki-laki yang baik untuknya. Charles Lee memegang kepala, berlutut di tanah menangis dengan pilu. Kenapa dia bisa memilih untuk bersamaku? Dia dulu tidak seperti ini. Felix Wang menepuk pundak Charles Lee, dengan serak berkata, ada beberapa hal aku selama ini tidak ingin memberitahumu. Tapi kamu coba pikir baik-baik, selama 3 tahun ini, apa saja yang telah kamu lakukan untuk Sofia, dan Sofia sendiri sudah melakukan apa saja untukmu. Kecuali membantumu bayar uang kuliah 600.000 itu, masih ada apa lagi? Mendengar pertanyaan Felix Wang, Charles Lee tiba-tiba tidak tahu harus bagaimana menjawab. Dalam otaknya berputar kenangan masa-masa lampau, dan sepertinya tidak ada satupun hal yang bisa membantunya untuk membela Sofia Ning. Kamu mencucikan bajunya, mengangkat air membeli air, teman baiknya kerja malam, takut pulang malam, kamu yang bertugas menjemputnya, sekolah mengatur kerja magang, dia takut capek, dan menyuruhmu untuk membantu pekerjaannya, dan gajinya semua masuk ke kartunya. Dan lagi, ingat tidak waktu Inter turun hujan, dia menyuruhmu mengantar payung untuknya, kamu berdiri di bawah hujan selama 3 jam menunggunya, tapi akhirnya dia pulang dengan menumpang di mobil laki-laki lain, dan malamnya karena itu kamu demam tinggi. Wanita ini bilang tidak mau jam dan kalung dari pemberianmu lagi dan mengembalikannya padamu, tapi iPhone yang kamu berikan padanya. iPhone itu kamu dapatkan setelah bekerja kurang lebih 7 bulan, tapi dia sebaliknya tidak membahas itu. Charles Lee menenggelamkan wajahnya di kedua lengannya, terdiam, memikirkan ini semua, dirinya ternyata telah berbuat banyak deminya. Tapi di mata Sofia Ning, dia tidak lebih dari seorang pembantu dan seorang idiot. Ada beberapa hal sungguh tidak bisa dipertimbangkan, juga tidak bisa ditanggapi dengan serius, terutama dalam menjalin suatu hubungan. Orang yang hatinya pertama kali tersentuh, maka dialah orang yang paling tak berdaya. Masih mau aku teruskan? Kamu menganggapnya pacar, tapi dia menganggapmu apa? Bahkan di depan sahabatnya, dia tidak mau melihatmu lebih. Di acara perkumpulan murid pernah meneriakimu. Oh tidak, dia hanya butuh untuk membayar bil baru meneriaki namamu. Charles Lee menghembus nafas berat, berdiri kembali, seperti kembali hidup dari kematian. Terima kasih Felix, terima kasih atas semuanya, aku sekarang sudah mengerti.
Felix Wang menganggukkan kepala, tidak berkata apa-apa lagi. Setelah berpisah dengan Felix Wang, Charles Lee kembali ke rumah lama buluknya, mencari HP Nokia lamanya, karena sudah lama tidak digunakan. Setelah mencas berapa lama baru bisa hidup lagi, dan di kontak HP-nya ada satu nama, dia menatap lama layar HP-nya, seperti sedang memikirkan sesuatu. 5 tahun yang lalu, dia diasingkan oleh keluarganya dan dilempar ke Kyoto, menerima ujian sebagai ahli waris periode waktu pengujian yang awalnya 3 tahun. Sudah lama berakhir, tapi dia masih tidak ingin menghubungi keluarganya. Mengingat kalimat yang diucapkan Sofyaning, aku paling benci anak orang kaya, untungnya kamu bukan. Charles Lee merasa hatinya tersobek-sobek. Kalau dia lebih awal memberitahu Sofyaning, kekayaan keluarganya menutupi langit, memiliki industri yang begitu banyak, dan apakah dia masih bisa meninggalkannya? Charles Lee dengan kecewa terduduk di lantai, meletakkan HP di sisinya. Orang yang dicintainya telah tidak ada, punya banyak uang apa gunanya? Bab 3. Sampai di universitas keesokan harinya, Charles Lee tanpa sengaja melihat Sofyaning dan Nathan Jiang. Mengingat kejadian saat kedua orang ini bercinta di dalam hotel, Charles Lee merasa seluruh tubuhnya tidak enak. Matanya melihat tubuh Sofyaning yang begitu familiar. Kegalauan di hatinya semakin menjadi, padahal dia tahu kalau wanita itu tidak pantas untuk diperjuangkan. Tapi di waktu sekarang sulit rasanya untuk melupakan semuanya. Setiap gerak dan tingkah lakunya masih terbayang dan membekas di hatinya. Kalau ingin menyalahkan, dia harusnya menyalahkan dirinya sendiri karena telah mencintai Sofyaning terlalu dalam, dan dia tidak seharusnya mencintai wanita itu. Tiba-tiba terdengar sebuah suara. Cek-cek, ini bukannya Li orang yang tidak berguna itu ya? Aku dengar kamu kemarin membawa orang mencari Sofia. Bagaimana hasilnya? Sofia kok tidak pulang denganmu? Begitu kata-kata ini keluar, hati Charles Lee semakin tidak karuan. Dia tidak menjawab, ingin terus berjalan lurus. Jasmine Su dengan cepat menangkap bahu Charles Lee. Wajahnya terlihat kesal. Dengan dingin berkata, aku sedang berbicara denganmu. Kamu tuli ya, atau bisu? Mood Charles Lee dari awal sudah tidak baik. Dia dengan tenaga mendorong dan menyingkirkan tangan Jasmine Su. Jasmine Su mengerang, terduduk di tanah, dan Charles Lee terkejut, kembali dan ingin membantu Jasmine Su berdiri. Dia dengan suara rendah meminta maaf, dan berkata kalau dia tidak sengaja. Jasmine Su melotot melihatnya, dengan emosi berkata, Charles, siapa kamu? Sakit hati karena dikhianati pacar, kamu seharusnya pergi mencarinya, bukan melampiaskannya padaku. Beribu jarum, seperti datang dan menusuk tubuhnya. Masalah ini ternyata, tidak hanya dia yang tahu, sepertinya. Hubungan tentang Sofyaning dan Nathan Jiang, dari awal sudah diketahui orang banyak, dan terakhir hanya dia sendiri yang baru tahu. Charles Lee dengan cepat meminta maaf, dan berkata kalau dirinya tidak sengaja. Suara Jasmine Su yang terlalu besar, langsung mengundang perhatian orang sekitar, dan di saat ini, karena suara itu akhirnya turut mengundang Nathan Jiang dan Sofyaning datang ke arahnya. Charles Lee yang melihat keduanya, rasanya ingin mencari lubang dan masuk ke dalam sana. Sekarang, setiap dia melihat wajah Sofyaning otaknya pasti dengan otomatis memutar kejadian keduanya di dalam hotel, dan itu membuat wajahnya panas tak karuan. Ada apa? Nathan Jiang melihat ke arah Jasmine Su. Jasmine Su memakai celana pendek yang seksi, baju sedada, wajahnya putihnya terlihat menatap rendah Charles Lee. Dia mengurut pelan kakinya, melihat Nathan Jiang datang. Dia langsung merubah ekspresinya dengan ekspresi lembut lalu berkata, Charles tidak tahu diri, aku sedang bicara dengannya. Dia kalau berpura-pura tuli dan bisu ya sudahlah ya, tapi ini masih berani main tangan. Aku pernah melihat laki-laki ini, dia pelayan kantin, juga pembersih lapangan basket. Dengar-dengar dia dari kecil sudah yatim piatu, tidak tahu mengapa bisa masuk ke universitas kita. Pantas saja tidak ada normanya sama sekali, ada ibu yang melahirkan, tapi tidak ada ayah yang mengajarkan anak seperti ini. Bagaimana bisa pantas menjadi murid? Dia setiap tahun selalu telat membayar uang kuliah. Untungnya konselor kita baik hati dan pengertian. Kalau tidak dia pasti dari dulu sudah out dari sini. Sudah jangan berkata apa-apa lagi. Cepat minta maaf dengan Jasmine. Minta maaf. Aku tidak. Charles Lee mengepalkan tangannya, tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Dia berdiri di samping, tidak berani menatap mata semua orang yang melihatnya. Musuh-musuh di sekitarnya semakin bertambah. Mereka semua mengelilinginya dan menyudutkannya. Ada beberapa laki-laki yang sudah siap untuk menghajarnya. Charles Lee dengan suara rendah berkata, aku sudah meminta maaf. Nathan Jiang menundukkan badan, menggendong tubuh Jasmine Su, tangan besarnya tanpa bisa dikontrol menyentuh celana dalam Jasmine Su, dan dengan sengaja menyentuhnya beberapa kali. Jasmine Su walaupun merasakannya, tapi dari ekspresi wajahnya terlihat tidak peduli. Tatapannya segera beralih ke Charles Lee, menggertakkan gigi berkata, jadi yang kamu bilang tadi maaf padahal kata-kata yang kamu ucapkan tadi tidak tulus. Charles Lee berkata, jadi kamu mau bagaimana? Mata Jasmine Su berputar, lalu berkata, teriak apa kamu, Tuan Jiang? Kalian lihat kan, laki-laki sebesar ini hanya bisa membuli wanita. Sofyaning mendengus. Charles, mengapa kamu serendah ini? Aku sudah bilang berapa kali padamu, kita tidak cocok. Siang ini Tuan Jiang sudah mentorelirmu. Kamu terus menjeratku ya sudahlah ya, tapi ini masih menjerat Jasmine, orang sepertimu. Pantas saja hanya bisa menjadi anjing. Charles Lee dengan marah berkata, aku tidak menjeratnya, padahal dia. Kata-katanya belum selesai, tapi sebuah kaki dengan tiba-tiba menendang perutnya, dan kaki ini datang dari Nathan Jiang.
Charles Lee terduduk di tanah, belum sempat bangun berlanjut dengan beberapa orang yang datang ikut menghajarnya. Gila, berani mengganggu pacar Tuan Jiang, aku rasa kamu sudah bosan hidup. Jasmine Su melihat ini, takut kalau masalah ini menjadi besar, segera menghentikan orang-orang. Tapi Nathan Jiang tidak melakukannya. Dia berkecap pinggang, setengah tersenyum berkata, mengampuninya boleh saja, tapi orang ini setelah berbuat salah, harus diberikan pelajaran. Kalau tidak nantinya dia pasti akan terus menjerat dan mengganggu Jasmine dan Sofia. Sofia Ning tiba-tiba berkata, Charles, cepat minta maaf baik-baik dengan Jasmine. Paru-paru Charles Lee rasanya mau meledak padahal orang yang merebut pacarnya adalah Nathan Jiang. Dan orang yang dizolimi adalah dia. Dan orang yang menghajarnya, tidak mungkin tidak ada yang melihat kejadian ini dari awal. Tapi mereka masih saja berpihak pada orang yang salah. Sungguh menyebalkan. Dia tahu apapun yang dikatakannya pasti tidak berguna. Berlututlah, berlutut dan minta maaf pada Jasmine. Dan aku akan menyuruh Tuan Jiang untuk mengampunimu. Nathan Jiang mendengus. Ketika kata-kata itu keluar, orang yang ada di sana berang. Dan banyak orang yang terus mengatainya kata-kata kotor. Dan walaupun dia berlutut juga tidak ada harganya. Charles Lee dengan marah berkata, Sofia, Jasmine kalian jangan keterlaluan membuli seseorang. Jasmine Su maju dan menamparnya, berkata, Charles kamu kira kamu siapa? Kamu itu hanya anjing yang dipelihara Sofia. Setiap hari mengelilingi Sofia. Jangankan Sofia, aku saja kesal melihatmu. Hari ini kalau bukan karena Sofia, aku pasti akan memintamu membayar biaya obat dan dokter, karena telah membuatku terluka. Bab 4. Charles Lee akhirnya tidak tahan lagi, teriak kalau dirinya tidak ada melukai Jasmine Su, karena dari awal Jasmine Su yang. Dan tiba-tiba, seorang laki-laki berbadan besar maju, langsung mencengkeram kerah baju Charles Lee. Jadi kamu mau berlutut atau tidak? Kalau tidak aku sekarang akan memukulmu dan membuatmu berlutut. Charles Lee menggertakkan gigi, bersikeras tidak menjawab. Orang ini dia mengenalnya, satu jurusan dengannya, dan dia selama ini terang-terangan mengejar Jasmine Su, tapi Jasmine Su wanita matre. Jadi terhadap laki-laki biasa sepertinya, paling tidak menolaknya, tapi tidak akan menerimanya menjadi pacarnya. Dilihat dari sorot matanya, Jasmine Su sepertinya lebih tertarik dengan Nathan Jiang. Berlutut tidak, Charles Lee bersikeras membuang muka. Dan di saat ini, seseorang menerobos masuk ke dalam kesegerombolan orang-orang. Orang ini memiliki tubuh yang sintal, parasnya juga begitu menarik, tapi dirinya sama dengan Charles Lee, sama-sama orang biasa yang tidak mempunyai uang. Dan terhadap perbuatannya saat ini menerobos masuk ke dalam, semua orang tidak begitu memperhatikannya. Jasmine, kita semua sekelas coba lihat dari ini, lepaskan saja Charles ya. Suaranya begitu merdu, dan menarik perhatian orang-orang. Laki-laki berotot itu terpaku. Nathan Jiang memicingkan kedua matanya. Ada banyak laki-laki yang mendengar suara ini, langsung melihat ke arahnya. Wajah mereka terlihat memiliki pendapat berbeda, tapi kebanyakan dari mereka terpesona. Siapapun tidak ada yang menyangka di jurusan manajemen ada orang yang berparas suci, cantik, sederhana, dan mampu membuat wanita lainnya terkejut. Hanya wanita ini, perekonomian keluarganya sepertinya tidak bagus dilihat dari baju putihnya yang begitu lusuh dan kusut. Liani Su, kamu kenapa melindungi orang tidak berguna ini? Memangnya dia bisa memberikanmu apa? Kamu masih ada muka tidak? Jasmine Su sedikit pun tidak sungkan. Wajah putih bersih Liani Su memerah, dengan suara pelan berkata, Jasmine, seorang laki-laki itu memiliki harga diri yang tinggi. Permintaanmu ini, sungguh keterlaluan. Keterlaluan. Coba kamu bilang sekali lagi, Liani, aku karena melihat keadaan keluargamu yang tidak baik, baju yang tidak dipakai kujual murah padamu, tapi kamu sebaliknya malah tidak tahu diri, malah membantu orang luar untuk mengajari aku. Jasmine Su menggertakkan gigi, bunyi plak terdengar begitu kencang, tangannya tanpa segan menamparkan wajah Liani Su. Liani Su tidak bergerak ataupun membalas, hanya bagian sebelah wajahnya yang ditampar terlihat bengkak. Pukul sudah pukul, marah, sudah hilang semua ini. Nathan Jiang terbatuk kecil, sudah, hari ini sampai di sini saja. Dia mendekati Liani Su, dengan suara pelan berkata, Liani, kamu ya seorang mahasiswi pindahan, ikut campur ke sini. Oh iya, nanti kalau ada kesulitan, cari aku saja ya. Sofia Ning tentu saja mendengarnya, wajahnya memucat, yang pastinya tatapannya melihat Liani Su seperti tidak bersahabat. Nathan Jiang sudah bersuara, orang lain dengan otomatis tidak berani melanjutkan, dan setelah yang lain bubar, Charles Lee terduduk di lantai, matanya menatap tajam Sofia Ning. Jasmine Su pergi dengan Nathan Jiang, dalam hatinya saat ini begitu rumit. Kamu tidak apa-apa kan? Charles Lee menepuk-nepuk pantatnya membersihkan debu, mengangguk terima kasih, Liani. Dari awal hingga akhir, tidak mengatakan apa-apa lagi, karena Charles Lee tahu, di mata orang-orang, dia hanya seseorang yang tidak berguna, dan semua orang datang membulinya. Jangankan menghadapi Liani Su, menghadapi orang lain di universitas saja, dia tidak berani dan rasanya tidak pantas mendekati dan berteman dengan mereka. Dan Liani Su mengapa bersedia menolongnya? Mungkin karena dirinya pernah membantunya. Orang miskin seperti Charles Lee, menjelang ujian, bisa pergi ke toko buku membeli buku untuk bahan ujian adalah suatu keajaiban. Jadi dia hanya bisa meminjam bahan teman-temannya dan menyalinnya. Dan ada suatu hari dia bertemu dengan Liani Su di toko buku, melihatnya tidak enak meminjam bahan orang lain. Charles Lee tanpa berpikir banyak, dengan baik hati memberikan bukunya pada Liani Su, dan kali ini, dia mungkin saja sedang membalas jasanya.
Di jalan pulang ke kelas, Charles Lee dalam diam berpikir, kebaikan hati Liani Su ini. Wanita polos sepertinya sangat sedikit, hanya sayangnya dengar-dengar, keadaan rumahnya tidak baik. Kalau tidak mana mungkin di depan orang banyak bisa dibully Jasmine Su dihina karena membeli baju bekas darinya. Setelah kembali ke kelas, Charles Lee kembali mengambil HP Nokia-nya. Dalam diam bergumam, Sofia, kamu bukannya suka uang kan? Kalau suatu hari, kamu tahu uang yang aku punyai bahkan melebihi satu ruangan ini, akankah kamu menyesal? Tut, setelah terdengar bunyi telepon tersambung. Telepon langsung diangkat. Halo, Charles ya? Suara orang di balik telepon terdengar bergetar. Charles Lee menjawab iya, dengan suara rendah berkata, kakek, ini aku, setelah beberapa tahun ini menjalani ujian yang diberikan aku sudah yakin, dan sudah siap untuk melanjutkan properti keluarga Lee. Cucu besarku, ini sungguh cucu besarku kah? Kakek sudah lama menunggu telepon darimu, sudah 1 tahun lebih. Kakek kira kamu benci dengan keluarga kita karena telah membuangmu dan membuatmu hidup miskin tanpa uang, jadi tidak mau pulang lagi. Sekarang waktu pelatihanmu sudah selesai, properti keluarga Lee dari lama sudah menunggu cucuku kembali untuk melanjutkannya. Kakek, aku butuh sedikit waktu. Cucumu ingin menggunakan beberapa hari ini untuk berpisah dengan teman-teman. Oh iya, kakek bisa tidak suruh pelayan rumah tangga mengirimku uang 6 miliar USD. Aku mau membeli mobil Lamborghini dan 1 buah villa. Aku mau memberitahu semua orang, kalau cucumu ini adalah orang yang paling tidak bisa disentuh dan diganggu oleh siapapun. Bab 5. Setelah menutup telepon, Charles Lee menghela nafas lega. Tiba-tiba, suasana kelas menjadi hening. Charles Lee baru tersadar karena tadi terlalu emosi, suara yang dikeluarkannya begitu besar, dan kata-katanya itu, pasti kedengaran oleh anak-anak di sekelas. Dia sedang melamun, HP di tangannya tiba-tiba direbut oleh Alvin Jin. Dia tertawa terbahak-bahak, dan anak di kelas seperti terkena virusnya juga ikut tertawa, membuat suasana kelas seketika heboh. Terakhir Alvin Jin melihat layar HP-nya lalu berkata, cepat lihat, keluarga Charles mengiriminya uang sebesar 6 miliar dolar Amerika Serikat. Ternyata anak kelas itu ada seorang anak kaya raya. Tapi tidak tahu di mana apa, masih ada orang kaya yang pakai HP Nokia. Charles, kamu di siang bolong ini, mimpi apa? Sampah sepertimu hanya bisa hidup di dalam mimpi, sungguh memalukan sekali. Satu kata memalukan membuat wajah Charles Lee memucat. Dia dalam hati berpikir, orang seperti Alvin Jin ini orang seperti apa? Cuma tahu menggunakan uang untuk melihat derajat dan harga seseorang. Tidak berapa lama lagi, dia pasti akan membuatnya tahu, kalau kenyataan itu sangat kejam, dan orang yang benar-benar kaya itu begitu menyeramkan. Terdengar bunyi suara, plak. Alvin Jin membanting HP Charles Lee ke lantai, dan dia masih dengan kakinya menginjak-injak HP itu. Alvin, kamu atas dasar apa membanting HP-ku? Charles Lee emosi. Alvin Jin tertawa garing. Duh, aku takut, di kelas kita ada anak orang kaya yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Aduh, aku terkejut. Aku malah mengganggunya. Nah, kamu bisa membuat aku bagaimana? Charles, keluarga kamu itu miskin. Semua orang sudah tahu. Tapi kepura-puraanmu saat ini tidakkah berlebihan? Iya, walaupun miskin, juga bukannya tidak ada orang yang tidak menganggapmu sebagai teman. Duh, dia otaknya kayaknya bermasalah deh. Dengar-dengar baru diputusin, dan dengan mata kepala sendiri melihat pacarnya selingkuh, mungkin karena itu jadi bermasalah otaknya ya. Kalau aku bilang, Sofia dari dulu tidak pernah menganggapnya, sejujurnya, dia bersama Sofia itu sangatlah tidak pantas. Seorang kodok ingin makan daging angsa, ya akhirnya menderita sendiri. Hati Charles Lee seperti terhunus pisau tajam. Dengan menahan kesabaran menundukkan badan memungut HP-nya, siapa yang tahu kaki Alvin Jin kembali turun menginjak tangannya. Mata Charles Lee memerah, menggertakkan gigi berkata, Alvin, aku tidak akan bersabar lagi. Dengan sekuat tenaga, mendorong tubuh Alvin Jin jatuh ke tanah, dan di saat bersamaan, dari luar kelas terdengar suara orang yang familiar datang. Guru Liu datang dan masuk ke dalam. Charles, apa yang kamu lakukan? Guru Liu, aku. Charles Lee belum sempat menjelaskan, murid di dalam kelas mulai mengeluarkan suara. Guru Liu, Charles pamer dengan kami dan bilang kalau dia adalah anak orang kaya raya, uang di rumahnya, bahkan melebihi satu ruangan ini. Iya, dia masih bilang, kalau dia orang yang tidak bisa diganggu dan disentuh oleh siapapun. Alvin karena tidak tahan melihatnya, mengatainya 2 kalimat, siapa yang tahu barang tidak berguna ini begitu sensitif, langsung mendorong Alvin. Memangnya orang kampung ini tidak punya norma, memangnya hidupnya sekarang masih di desa apa bisa seenaknya. Guru Liu datang menunjuk Charles Lee, lihatlah kamu ya, hanya bisa merepotkanku, masalah hari ini, aku akan memberitahu kepala dosen, dan akan memberimu peringatan, kalau masih ada selanjutnya, untuk selanjutnya kamu tidak usah kuliah di sini lagi. Kata-katanya begitu jelas kalau dia mau mengeluarkan Charles Lee. Guru Liu, semua ini bukan seperti yang mereka katakan. Suara ini terdengar begitu merdu. Tidak seperti yang lainnya sengaja memfitnah Charles Lee. Liani Su mengenakan baju sederhananya, penampilannya berbeda dengan teman kelasnya. Dia menggigit pelan bibirnya, berhenti sesaat, lalu dengan serius berkata, aku melihat Alvin duluan yang menyerang Charles. Charles karena didesak baru balik menyerang Alvin. Dia adalah korbannya. Guru Liu terkejut. Alvin Jin sontak membela diri. Guru Liu, Liani berbohong. Kalau tidak percaya kamu tanya Richard, Tommy, mereka bisa menjaminnya. 2 orang yang disebutkan Alvin Jin adalah teman baiknya, termasuk orang pertama yang membela Alvin Jin tadi. Mereka adalah satu komplotan.
dan Guru Liu tidak mungkin tidak tahu tentang ini. Richard, Tommy, coba kalian katakan apa yang telah terjadi sebenarnya. Charles Lee termangu. Sikap Guru Liu saat ini jelas terlihat pilih kasih. Mereka adalah satu komplotan. Bagaimana mungkin bisa membelanya yang sebenarnya tidak bersalah? Setelah kata-kata keduanya keluar, terdengar bunyi tamparan yang keras. Cap jari tangan Guru Liu membekas di wajah Charles Lee. Kedua matanya melotot, dengan marah berkata, "Bagus ya, masih muda. Bukannya belajar baik-baik, ayah ibu kamu di langit pasti bisa melihatnya. Mereka pasti tidak tahan melihat kelakuanmu. Pelajaran hari ini kamu tidak usah masuk, aku tidak ingin melihatmu. Dan kamu, Liani, aku dengar ayahmu dekat-dekat ini mau melakukan operasi. Butuh biaya sebesar 100 juta. Universitas awalnya ingin mempertimbangkan hal ini, ingin memberikan beasiswa dan uang bantuan semuanya padamu. Tapi kamu saat ini benar-benar membuatku kecewa. Bisa-bisanya kamu membantu seorang pembohong. Melihat jelas dengan kepala mata sendiri tapi malah berbohong. Uang beasiswa dan bantuanmu, lalu lihat sepertinya akan lebih baik diberikan pada yang lain saja." Air mata Liani Su langsung luruh, dengan menangis berkata jangan. Dia memohon, "Guru Liu, yang aku katakan itu benar, aku mohon. Jangan hapus beasiswaku, dan aku sungguh membutuhkannya, ayahku dia. Universitas bukan lembaga bina kasih, dan juga, beasiswa ini tidak mungkin diberikan sembarangan pada orang yang normanya dan kelakuannya buruk, kalian berdua keluar dari sini. Di pelajaranku selanjutnya, kalian tidak usah datang lagi." Bersambung.